karena mereka pakai Hilda kan. Kecuali tim Liquid mau ngambil Chushin, mereka lepas aja. Dan ternyata Always on the Way berarti Matilda yang diarahkan. Ya, ini banyak sekali sih kalau pilihan dari tim Liquid sendiri. Kemarin mereka membawakan hero yang berbeda dari masing-masing game. Jadi 10 hero sudah mereka bawakan juga. Ini baru kita melihat ada Joy lagi kan baru nih. Kalau Joy Ranger sempat dibawakan kemarin. Hilda masih baru juga nih sekarang. Dari list yang mereka, sedangkan dari Na'Vi MY mereka ada satu pickoset, berarti ada 4 pilihan yang sama dengan satu yang berbeda. Dan Blue masih masuk ke dalam sana bersama dengan Irithel juga nih. Ya, hero pool tim Liquid nggak perlu diragukan lagi. Betul. Dan bagaimana mereka akan aktif sekali. Mengeluarkan 3 awal kayak gini, apa nih yang harus ditutup oleh Na'Vi Malaysia? Aku ngeliatnya nge-range-nya sih, karena mereka kali ini udah lawan Granger, kalau ada hero range lagi agak sedikit keribetan. Dan tampaknya dengan adanya Faramis, oke, mereka nggak mau ngelawan Netherrealm karena masih ada Valentina ya. Sebenarnya lebih ke biar Blue-nya aman yang pertama. Blue-nya ya. Betul. Atau mau all in? Ya, atau kan juga bisa mainin Vexana sekarang. Ya, hero yang menurutku cukup mengganggu Sunshin kalau lagi kompak ke depan dengan Trestless-nya dia. Bener, ada CC, ada Eternal Guard juga. Mid laner yang cukup solid kan, karena mereka udah punya damage yang cukup Ranger juga. Masuk akal juga karena untuk sejauh ini bisa dibilang 3 hero yang dipick Na'Vi range-nya kecil-kecil ya. Butuh jarak dekat lah, Irithel nggak terlalu jauh, butuh masuk-masuk, dan dengan yang Chushin bisa lah ngegantiin momentum 3 hero pertama yang dipilih oleh Na'Vi. Ya, masuk jadi ragu, ngancurin momentum. Itulah tugas dari Chushin. Na'Vi 2 hero, mereka butuh CC sih. Kurang gak sih CC-nya? Kayaknya ada mid laner satu dulu yang bisa nge-outrange Yves mungkin. Untuk bisa megang. Biasanya kalau kita melihat Chushin dilawan dengan Yves kan. Cuman sekarang Yves-nya kalau memang mau diambil, Joe-nya bakal bisa nabrak ke belakang. Jadi kayak gak terlalu bagus. Benar, buat Yves-nya Vexana kan? Jauh lebih safety. Badan juga masih ada. Oh sorry, Better kaca. Coba nih Om, jadi kalau mau masuk diikat aja. Iya, ditangkap sih, tapi Beller ini kayak lumayan situasional juga. Jadi ultimate dia of Dryad yang pelan, tapi memang efektif gitu kalau kena ya. Tapi dia pelan, dia menjalar. Nah ini karena dengan adanya animasi, ini Joy sebenarnya masih bisa menjalar. Ya tricky lah ya bisa dibilang. Cuman ternyata jawaban crowd controlnya cukup dari Belleric, dan juga ada sedikit efek slow juga ya dari Yves. Respon terakhir. Namun 5 hero dari Na'Vi Malaysia, bagaimana kalian akan melihat mereka bermain? Aku jujur kalau ngeliat draftnya, aku suka sih. Aku oke aja ya. Dengan adanya Lapo, wow. Beda cerita nggak ya? Akan bermain seperti apa ini? Kalau aku tim Liquid sih, mereka bakal setup di early game kuat banget. Setup yang mereka sudah ada membiarkan Granger-nya bakal farming sendirian. Oh jadi Goni berada di tim Na'Vi Malaysia dan harus snowball. berada di Kalau tim Liquid berhasil snowball, itu tim Liquid menang. Oke, tapi bagaimana halnya dengan Parcaster yang melihat Rob di game kita? Ada siapa di situ? Halo Bude. Iya halo. Monggo, ayo. Ya Bude, terima kasih banyak untuk Bude Clara Monster dan juga Goni dan juga Om Awa yang sudah menemani kita di panel di SDS tentunya. Saya dan juga Lim sudah melihat strategi mereka, bahkan kita juga sudah menyiapkan strategi Lim. Jadi tentunya untuk kali ini bagaimana mereka bisa survive, bagaimana mereka bisa bertahan. Ini tergantung siapa yang akan makan atau dimakan. Yes, makan dan akan dimakan itu siapa, so tanpa berlama-lama. Tak kenal maka kata saya, makanya ada kita berdua kawan dari kalian, ada saya Ranger Mas Dan juga Lim Koco. masih di MWI. Ojo nyetir mobil. Oke, dan kita tahu ya kalau ngomongin soal penampilan lagi Malai, ini pertama kali kita lihat nih di stream Indo ya maksudnya. Karena kemarin mereka ada di stream yang lain, stream yang kan. Dan gue tim kurang suka Belleric untuk counter Joy. Ya, gue juga. Kayak nanggung. Gue rasa tuh dengan Tiger sekalian. Kalau gue lebih ke arah yang punya sisi pasti sih, ya. Jadi kalau bisa gue bilang ngomongin ke arah Belleric ini cuma akan jadi badan aja dan mungkin akan coba untuk nempel menuju ke arah Hilda supaya tidak terlalu masuk ke dalam jungle yang mungkin dari Lina. Itu dia, maksud gue kalau Tiger dia bisa dorong. Kalau memang Joy-nya tiba-tiba masuk dia bisa implosion. Jadi kayak tanggung. Belleric ini Wrath of Dryad akarnya itu kan menjalar gak secepat dengan implosion langsung jedot. Makanya kayak ada celah juga untuk dia nahan, untuk dia ngebuang waktu lah jatuhnya. Makanya gue gak terlalu suka. Tapi bukan gak bisa ya. Karena beberapa kali juga sempat dipopulerkan nih, apalagi di series kemarin kan. Oke. Tapi kalau dari ngomong dari emblemnya kita bisa menyaksikan kalau misalnya ngomongin Irithel, Wonder Situation akan sangat kuat dirinya.
Dan apalagi berhadapan langsung dengan ada Joy. Dan Irithel ini adalah salah satu hero yang bisa meng-counter Joy juga secara tidak langsung nih. Dia cukup bisa membuat Joy ini instant damage. Tapi late game-nya itu berada di posisi yang nanti gitu loh, nggak bisa sekarang. Sebenarnya kalau dibilang counter, bukan counter. Ini sekali banget First Blood hampir saja berhasil menangkap First Blood dari Zaisi. Dan kalau bisa dibicarakan, kalau ngomongin ke arah sosok dari Irithel kali ini, dia akan sangat punya kesempatan sangat bagus untuk dominasi di landingnya kalau Turtle didapatkan. Tapi para pasukan dari tim Liquid, mereka tidak akan meninggalkan begitu saja Turtle pertama mereka, karena mereka coba dengan Brave Fighters sudah mengejar Berarti bisa sampai darinya dengan reward bisa dengan salah satu kita lagi bakal Ramchi. Itu dia dengan satu ikatan yang tidak berhasil, dengan satu gendongan pun yang tidak didapatkan oleh Syah. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid memastikan kalau mereka udah coba, mereka udah semaksimal mungkin masuk ke dalam Turtle. Iya. Tapi gue ngeliat di mana bagus banget sih permainan dari Hani, dari Eve. Karena pertama satu dia out level kan, menang levelnya, dan Rina mendapatkan sedikit gangguan, tapi kayak udah kita lihat kali ya kalau di level itu perbandingannya sampai 2 level. Oke, tapi kalau ngomongin juga akan cukup bisa berimpact tinggi. Tapi ngomongin dari tim Liquid, kita lihat juga mereka masih menunggu Turtle yang kedua karena tadi posisinya belum ada, banyak yang masih belum melakukan. Itu dia dari posisinya Zazy, dia nggak ada Crimson Bacon, seenggaknya buat kabur, tapi dipanis. Team fight kembali terjadi dan satu poin kill Soju langsung dilahap, ditelan bulat-bulat dengan damage yang cukup besar. Bahkan pasukan dari tim Navi MY, mereka hampir saja terskill dari jungle-jungle yang dimiliki. Tapi ternyata benar, 2 jungle hampir dimakan, dapat 1 dan dapat sana Joy-nya terperangkap. Tapi jika ada jalan untuk pulang, gak ada bisa menyelamatkan, gak ada Hilda. Dan bahkan lihat stiker dari Navi MY. Iya, gua ngeliat di mana memang Navi MY ini tahu nih how to punish. Gimana cara makan dari Favo mencoba untuk bertahan di arah top dan berhasil dengan Crimson Bacon yang sudah keluar. Bahkan Soju di depan sana mencoba untuk langsung tidak terlalu banyak impact karena flantingannya pun nggak maksimal di sini. Karena sisa 1 minion tadi. Kerugiannya ya tadi satu kata pull doang kan yang nggak dapat Favo di heal. Terus dari Raymond ini dari Indo ya, berarti dari Indonesia juga kan. Salah satu player medis dari Indo juga yang masuk ke import berarti. Tapi balik lagi nih kalau ngelihat dari Hilda yang sekarang import makin turun gak sih? Iya betul. Semakin susah juga dia untuk invade jungle. Ditambah lagi kalau ngomongin Kara Isaksin tuh early-nya walaupun dia tidak apa-apa banget, tapi dia punya damage. Bukan berarti nggak sama sekali damage. Dan dia nggak depending on skill, Lim. Dia depending on pasif. Basic attack dan bahkan retribution yang on point. Kali ini berhasil menghindari Brave Fighters yang terlalu kuat dari Daiki. Bahkan di depan sana tidak ada damage tambahan yang bisa melindungi sosok para pasukan dari tim Liquid. Lihat, Brave Fighters that's it, cuma itu aja, dan damage turret yang berhasil membuat Daiki sakaratul maut. Dan bahkan kali ini Daiki nggak ada jalan untuk pulang. Kehilangan Daiki menandakan dari tim Liquid mereka akan kurang dari tim fight crowd control 5 versus 5 atau 4 versus 4-nya. Dan turtle-nya pun nggak mereka dapetin. Mereka coba untuk mirror, tapi sayangnya mereka nggak lepasin dulu nih. Kayak mereka tetap mau kontes di sisi lain, mereka tetap nggak mau lepasin objektifnya. Akhirnya mereka jadi kekurangan orang. Ditambah punishment dari Navi MY. Seperti yang gue bilang, Navi MY mereka tahu nih how to punish. Mereka tahu caranya untuk makan Soju mungkin, untuk makan kayak Daiki tadi. Mereka bagi orang, tapi itu nggak sampai kurang gitu loh. Mereka punya dampak yang bagus banget sih ketika mereka hitungannya lebih matang. Hitungan mereka lebih matang, mungkin nanti akan menuju ke turtle yang berikutnya. Kenapa? Turtle berikutnya akan ada di arah bottom lane. Ditambah ini akan menjadi kesempatan besar untuk para pasukan dari tim Navi MY mendapatkan objektivitas yang perfect. Objektif yang perfect membuat dari Irithel punya waktu lebih cepat. Ngomongin karena Ichi dengan undernya dia, ini akan membuat Favo tidak akan gampang untuk di take down, tidak akan gampang untuk di-solo pick. Dan lihat di arah top lane akan coba terjadi, mulai mencoba dilindungi oleh pasukan dari tim Liquid. Kali ini tidak mampu mendapatkan sosok dari Favo untuk melindungi Ramichi, dan akhirnya menukarkan 1-1 adalah pilihan terbaik yang bisa mereka dapatkan. Wrath of Dryad tadi yang udah digunakan duluan ya, jadi nggak ada lagi skill yang bisa untuk ke-backup. Emang mereka unggul dari killnya, tapi dari gua lihat tim Liquid PH mereka juga nggak ketinggalan, mereka bisa mengejar walaupun hanya 1 kill saja yang mereka amankan. Berarti memang artinya farming management mereka rapih nih dari tim Liquid PH, nggak bisa dianggap remeh juga. Ditambah ada Cloud yang maksudnya yang belum tumbang sama sekali. Ya memang sih kalau ngomongin Granger, Sky Wizard dia butuh banget poin kill, tapi selama nggak tumbang menurut gue ya namanya Goldman akan tetap punya item.
Dan itu kan tetap bahaya. Content shotgun menunjukkan Clouds ya. Mencoba untuk melakukan flanking, tapi mereka menunjukkan turtle. Objektif perfect kali ini apakah didapatkah para pasukan dari tim Navi MY? Tampaknya mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Mundur ke arah belakang dan semua jauh. Jadi Vavau-nya sampai join ya, berarti memang sumber damage yang kurang tadi akan tertutup dengan hadirnya Vavau. Ditambah di Sansin yang akhirnya dibawa farming. Oke, Joy juga tipikal hero farming kok. Harusnya Joy sama Sansin ini levelnya udah beda jauh, jadi akan sama lah dari speed farmingnya. Mungkin turtle tracker bisa di skip. Joy-nya udah ada sinyal di top lane ya. Dia nggak mau team fight di turtle. Rinanya mau lebih. Oh, Navi mau. Navinya mau, Rinanya mau lebih. Lihat di sini mereka tahu ada Daiki, mereka tidak terlalu worry. Yang pastikan adalah Soju nggak barengan sama Daiki. Kalau Soju barengan sama Daiki, dia akan menjadi sebuah jawaban yang cukup mahal. Dari depan sana, berhasil mendapatkan perfect objektif, menandakan Iritel akan punya power sangat lebih dari reward manipulation. Prefector saja untuk defensive skill. Membuat mereka masuk lebih dalam lagi. Mengapa mereka masuk lebih dalam? Bahkan itu adalah kesempatan mereka untuk satu-satunya bisa pergi. Dan saat ini mereka sudah kehilangan Daiki dan juga objektif perfect. Bahkan di arah top lane, kalau misalnya turret berhasil diselamatkan oleh Iritel, ini akan menjadi sebuah kegagalan yang masif. Tapi untungnya masih bisa didapatkan, masih sempat untuk para pasukan dari tim Liquid mendapatkan satu turret. Kalau enggak sama sekali ini benar-benar kegagalan yang masif banget di arah top lane-nya. Masalahnya kayak dua kali gue ngeliat ya, dimana tim Liquid PH ini mereka tadinya mau kontes, atau bagi orang mereka bagi orang hanya untuk ganggu, karena Joy-nya udah jelas ada di sisi sebaliknya. Cuma mereka kayak komik banget ganggunya nih. Ganggunya itu benar-benar kayak berasa jadi all in, berasa mereka mau kontes beneran. Dan itu yang kan menyebabkan perbedaan poin kill. Sekarang ditabrak aja bagian bawah. Oke, kita pakai dari depan sana mencoba menangkan satu dan setelah belum ada bisa didapatkan, bahkan dia yang harus terangkat berkali-kali. Pengumuman Revolt Malaysia seakan tidak ada harga dirinya di arah belakang lane. Dan akhirnya tim Liquid udah mencoba untuk membalikan keadaan sedikit demi sedikit. Vavau, dia punya Malefica, tapi dia tidak punya damage yang cukup lane. Belum punya damage yang dos, membuat Soju harus tumbang mundur ke arah belakang. Dia harus fokus ke arah damage, bukan tentang range saja kali ini. Setuju sih. Apalagi sekalinya tim Liquid PH bergerak ya, itu impactnya banyak banget loh. Dan Navi MY sekarang mereka under pressure. Kebalikan posisinya. Dengan objektif yang mereka miliki, mereka dalam posisi terinvasi jangkauannya yang harusnya ini tidak terjadi di mereka. Masalahnya ya di awal mereka yang pegang kendali. Mereka pakai Sansin juga. Harusnya mereka di menit-menit 9 nih itu udah mulai berjaya-berjayanya. Tapi malah sebaliknya dan midnya ditabrak. Mid ditabrak, mid gagal dipecahkan, tapi Ramichi masih available untuk bisa melakukan sedikit flanking. Informasi dapatkan dari metal detector mulai terbunyi di arah top lane ada sosok Ramichi, tapi Rina masih menunggu tawarnya terlebih dahulu. Dan Vavau, kayaknya keputusan menuju ke arah Malefic kan di item kedua. Apakah itu wise choice, Lim? Sebenarnya gua rasa untuk Malefic ya oke-oke aja Ji, karena ditukarnya cuma prioritas itemnya doang. Yang terakhir Berserker Fury, Malefic itu 3 item yang sering banget kita lihat untuk jadi starter packnya Iritel. Kalau opsi lainnya ada Great Dragon Spear, itu opsi lainnya kan. Ada Huskclaw juga yang jadi opsi. Huskclaw mungkin first item lah. Tapi kalau misalkan ngomongin Malefic, berarti memang dia butuh banget penetrasi dan range-nya itu loh yang dicari biar dia nggak kalah range sama Granger. Tapi gue ya jujur aja kalau ngomongin karena Iritel, gue damage kurang pasti. Dia nggak depending on jarak banget. Karena dia tuh punya moving yang bagus banget. Dia punya damage sambil bergerak. Dan menurut gua, dia lebih baik mengeluarkan burst damage. Iya ya, kalau memang timing masuknya bagus ya. Lihat Raymond tuh, sekarang dia di poke sama Claw itu udah sakit banget dan udah nggak boleh dianggap remeh lagi nih. Even Shia di bagian depan dia nggak akan bisa tahan lama. Makanya kayak hati-hati banget nih. Aneh dia Death Sonata loh itu. Harta Death Sonata, tapi lihat Vavau! Dia bisa diberikan. Dan lihat range yang sejauh apa sih yang dimiliki dari Iritel. Way better kalau gue dibanding Malefican. Way better itu menuju ke arah Iritel, kalau enggak langsung ke Berserker Fury. Iya, sebenarnya kayak 3 item Huskclaw. Tapi langsung dipasangkan belakang oleh Shah. Momentumnya sangat baik, masih mendapatkan 1 point kill, bahkan 2 Daiki. No Prefectus menuju ke belakang Shah, melakukan zoning out. Body block menuju ke arah pasukan dari tim Navi MY. Soju di depan sana nggak bisa masuk lebih dalam dan dipastikan kalau Soju masuk, dia akan tumbang untuk kedua kalinya di dalam team fight yang tidak terlalu penting untuk dia. Ramichi, stand by, Vavau, dan sakit ternyata di depan sana. Ramichi hampir ter-take down, damage atau pesawat bakal hilang. Perfect damage, 100% damage yang dilakukan oleh Vavau membuat Ramichi ter-take down, masuk terlalu terburu-buru dan bahkan Lord di tangan Navi MY. Wow, itu dia. Dan sekarang Soju
dead end harusnya, nggak bisa kemana-mana lagi, hanya bisa ngebeli waktu aja selama mungkin. Bahkan di Aramitnya udah ada Shia juga yang nungguin. Ini bakal ditunggu sih, killnya akan nanti dan ya respawn time jadi lebih lama. Mereka nggak akan terlalu sempat untuk kontrol dari Lordnya. Kita lihat dari replay, sebenarnya pilihan yang bagus adalah flicker dari Shia. Dia langsung tangkap bagian depannya. Untung ya, sebenarnya yang kenanya ke Lazy. Kalau kenanya ke Kla tadi, habislah itu Kla. Ditambah lagi satu, untungnya kita lihat di sana ngomongin Daiki, dia di tengah reward manipulation ada Pavao. Iya, ada damage-nya juga. Ada jadinya. damage-nya juga. Gue suka sih tadi gerakan dari Ramichi ya. Trappingnya udah bagus banget. Udah terbuka sama Iritel loh. Tadi gue pikir Iritel bakal tumbang. Karena 3 kali ritem, Iritel harusnya nggak bisa ngapa-ngapain. Iritel bisa ditumbangkan lah. Cuma sayangnya ada miss tadi dari ritemnya. Dan Electrifying Blitz-nya gue nggak tahu kenapa nggak dinyalakan saat si Ramichi kabur. Sekarang Lord masih segar sekali masuk ke inner turret di bagian top lane. Tapi ya pasifnya juga udah nggak ada. Jangan lupa ya, menit 12 pasif best turret udah hilang. Oke, tidak ada holy defense di atas top lane. Permasukan dari tim Liquid dari sana dengan sebenarnya dari seorang Pavao. Meanwhile ada satu buah split push dari bottom lane yang berhasil mendinai rotasi yang dimiliki dan bahkan secara tidak langsung keuntungan roster mereka miliki tidak terlalu maksimal. Dengan turret di arah mid lane bahkan masih kokoh berdiri gagah menantang. Hitnya pun gak hancur. Nggak hancur. Great Dragon Spear udah jadi nih. Sementara lihat Soju ini akan jadi screening aja. Dia akan jadi mantap untuk tim Liquid PH. Ditambah dengan damage yang sudah cukup dari Cloud, damage yang udah cukup dari Ramichi. 03 memang dari Joy-nya, tapi kalau dari segi farming lihat itemnya Holy Crystal udah jadi. Next item Wishing Lantern ternyata. Dia mau cuma makan depannya kah? Dia mau panis keluar. Nah, dia Galeric. udah sadar dia butuh damage dan GDS. Satu item yang sangat penting untuk mereka. Dia nge-skip Berserker Fury berarti. Ya itu yang kita pertanyakan. Sebenarnya kalau ngomongin power spike ini, ini bukan dari gue, dari beberapa streamer Goblin yang idola kalian mungkin salah satunya. 3 item disebut adalah Mentalker, Haspel dulu, Haspel, Mentalker, dan Berserker Fury. Setuju. 3 item ini tuh kayak trinitynya kritikal lah. Dan itu bisa dibilang kenapa itu sangat compete di sosok Iritel. Pertama attack speednya, dan kedua moving speednya. Benar. Dan Berserker Fury kan kritikal ya. Memang Iritel kan dependen sama kritikal. Iya. Pasifnya aja kritikal gitu loh. Jadi kayak itu Berserker Fury item wajib bisa dibilang untuk Iritel buat burst damage-nya. Sekarang digantikan ke arah Great Dragon Spear. Jujur, ya movement speed-nya berguna sekali untuk pasif Iritel-nya. Tapi kayak damage kritikalnya nggak akan segede di Berserker Fury. Iya. Oh, Port of Dryad. Wah, terlalu terburu-buru gak sih kebukanya? Itu yang gue bilang, Ji, kenapa gue lebih suka Tigreal? Jawabannya adalah ketika tadi momennya ditukar dengan Tigreal, itu kena loh Implosion. Wrath of Dryad itu butuh waktu sampai akar itu menjalar dan Shia lihat nggak ada takutnya loh dari Kla, dia poke damage terus-terusan. Ya, karena Shia bisa dimakan walaupun dia ada immortality sekalipun ini sangat mahal untuk dia kehilangan immortality di saat ada Lord. Keuntungan itu ada dari Navi MY, tapi lihat tim Liquid yang berhasil melakukan takeover menuju ke arah Lord terlebih dahulu. Mereka tidak mau melepaskan Lord mereka yang kedua. Tapi yang dipastikan adalah kalau ngomongin menuju ke arah Hani, kali ini dia nggak berada di dalam bus dan dia tidak bisa out of the range. Itu bahaya banget. Dia bakal bisa dimakan. Dia nggak punya immortality. Mungkin Winter Crown belum jadi. Tapi lihat Cloud masih maksimal, Molten Shocker, Vision terbuka dengan sangat jelas. Pavao di posisi yang sangat nikmat, bagus banget jadi mata, posisi yang sangat tidak terdeteksi oleh Soju. Bahkan seakan-akan Sojunya yang malah bebas free di depan sana. Ya, tapi itu nggak kebuka sama sekali. Dan kalau Lord ini di start oleh tim Liquid PH, Wah, dia bisa surprise. tiba-tiba dia trapping dari belakang, dapetin damage-nya, itu udah benar-benar bisa tumbang instan loh dari Kla. Flankingnya sih. Itu dia. Tapi damage-nya cukup gak sekarang pertanyaan itu? Cukup harusnya kalau untuk kill Kla ya. Kla atau Zazy itu cukup. Dia nggak bisa makan depannya karena kekurangan dari burst damage dan muncul. Oke, langsung muncul Pavao dari sana. Hasilnya cukup tinggi, memperoleh tembakan burst damage yang cukup besar, membuat termasuk dari tim Liquid gak bisa menghadapi siapapun di depan sana. Mega kill didapatkan oleh Iritel, tapi Rina masih mau lebih dengan Molten Shocker yang mereka miliki. Informasi didapatkan tim Liquid nggak bisa masuk lebih dalam Shia. Kali ini memang terpoki damage, tapi lihat dari kelas sendiri dia nggak bisa menyelamatkan dirinya. Dan dengan adanya Joy yang sudah membuat satu statement dengan Rhythm of Joy-nya mundur, dia nggak bakal bisa untuk kontes. Ini mau nggak mau Liquid mereka harus maksimalin far lane-nya dulu karena kelihatan banget objektif yang memang diinginkan oleh teman-teman Navi ini berjalan dengan sangat-sangat baik. Mereka tahu banget damage dari Pavao. Nggak sesakit Berserker Fury, ya betul. Tapi tetap sakit, bukan berarti nggak ada damage-nya. Mereka masuk di momen pas sekali juga lagi-lagi flicker dari Shia sebagai opener yang manis, sebagai timing yang pas juga untuk ngebuka tim fight-nya. Udah ketika timing dari Shia-nya bagus, nggak ada backupnya. Jauh banget, Ramichi-nya jauh, Soju-nya juga lagi jauh. Alhasil ya nggak ada sama sekali yang bisa nge-backup 3 orang yang tertangkap sama Shia tadi.
Oke, tapi di arah top lane nih bakal coba dilindungi para pasukan dari tim Liquid. Mereka mencoba untuk menuju ke arah belakang karena reward manipulation akan bisa menangkap mereka dari jauh. Telah sudah Prefectus terlalu berani untuk dikasih cepat, tapi damage-nya tidak bisa dibendung. Meanwhile, Soju sudah melakukan flanking tapi tidak bisa didapatkan reward manipulation. Terpopok tapi Rhythm Trip membuat teruskan dari tim Liquid. Mereka terhenti bergerakannya. Rina memang tumbang, tapi Soju apakah ada jalan pulang? Tidak ada. Jalan pulang hanya dengan nyawa, tidak ada. Hanya dengan nama, ada. Itu dia, gak bisa ya. Dan tapi akhirnya midnya terbongkar juga nih. Mid turret yang dari tadi bahkan dengan Lord yang didapatkan oleh Navi MY, Lord yang pertama tadi nggak bisa loh ngedobrak mid turretnya. Lord yang kedua bisa. Sekarang visionnya akan lebih enak karena lumayan setara. Adanya inner turret, bahkan inner turret di bagian midnya juga bisa dihancurkan mungkin. Ya defense dari Kla coba untuk clear. Sayangnya Granger memang bukan tipikal clear minion, jadi akan lama sekali. Dan goldnya ada perbedaan nih, yang dimana tadi tuh nempel banget kan goldnya. Kayak 46 berbanding 46, bahkan dari 40.000 tadi itu nempel sekali. Sekarang ada 3.000 perbedaan, dan gue rasa ini perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Karena apa? Karena ya dari awalnya tadi nggak berbeda sama sekali. Dan ketika lagi tim fight besar, gue masih mau pertanyakan sih Soju apa yang akan dilakukan oleh Soju. Karena seakan-akan dia coba untuk maju, dia untuk flanking di bagian belakang. Tapi nggak dimana flanking di sana tepat. ya, dan dia nggak ada damage juga sebetulnya. Dia hanya nungguin orang yang sekarat kabur dan dimakan. Nah, gimana teman-teman empatnya itu sekaratin orangnya? Itu yang akan jadi pertanyaan. Kalau gue malah gue balik pola pikir gue ya. Kalau gue jadi Soju, dia ketika udah tahu dari reward manipulation, itulah saatnya dia keluar. Maju kan? Dia untuk masuk, untuk ngedistract semua damage-nya ke dia. Walaupun tadi ada yang ketangkap, kalau damage-nya semuanya menuju ke arah seorang Soju, setidaknya tim Liquid masih bisa nge-deal damage. Iya. Karena ke distract. Tapi kalau dia mau coba untuk yang jadi eksekutor dengan item dia seperti ini dan dia roamers, sayang nggak bisa. Wah, berarti tanpa berseker untuk Vavau. Wow, Oke. menarik ini. Tanpa berseker, bukan berarti nggak ada damage sama sekali ya. Karena yang tadi gue bilang, damage akan tetap ada, cuman memang berseker Fury ini bikin damage-nya itu lebih besar, lebih instan lah bisa dibilang. Dan kita tahu juga tadi dengan item-itemnya itu sustain sekali. Rose Gold, Wind of Nature, dia ada 2 safety item lah bisa dibilang. Apalagi kalau kita ngomongin duitnya nanti banyak banget, bisa jadi ada Immortal juga yang sudah disiapkan. Tumbang langsung pakai Immortal, ganti lagi ke arah Winter, bisa banget. Oke. Kalau misalnya menyaksikan para pasukan dari tim Liquid, kali ini mereka tidak akan mungkin untuk sembarangan lagi masuk ke area pitlot. Pertama, kondisinya mereka udah lihat, mereka kalah dari segi team fight berkali-kali. Rina memang akan menjadi 1 poin kill yang sangat mahal nanti kalau Lord sudah didapatkan oleh tim Navi MY. Tapi kalau belum, dia nggak akan bisa dapetin Rina. Dan saat ini kondisinya masih mencari seluruh bus. Mereka tidak mau lagi mendapatkan kesalahan dengan ada flanking yang dikeluarkan oleh seorang Vavau. Mountain Choker telah dibuka, informasi telah didapatkan. Nampaknya para pasukan dari tim Liquid, mereka sudah melihat di mana Vavau berada. Harusnya mereka sadar ini akan ada flanking dan jangan sampai Vavau juga terlalu jauh, Lim. Iya, karena Vavau-nya pun bisa di-punish kan. Vavau bisa dipunish. Bisa dimakan juga, walaupun stun pastinya belum terlihat nih. Kayak ngeliat dari Soju dia nggak bisa stun pasti, tapi lihat ini vision di bagian belakangnya tuh selalu dikasih. Vavau ini bisa sih makan Soju dulu, lihat damage-nya lumayan sakit, tapi memang akan ngebuang waktu. So Lord Dance akan terus terjadi. Oke, Vavau akan dijadikan target oleh Soju. Poking damage dan trade damage yang nggak cukup worth it untuk seorang Soju. Dan Vavau masih lebih dalam lagi tempat sana, belum bisa diangkat. Vavau udah Freedom Stand masih menghentikan sosok dan Daiki untuk bisa masuk lebih dalam. Dan Amici dan untuk steal terload mereka miliki. Mundur ke arah belakang tidak bisa menjadi sebuah jawaban karena Kla Sakratul Maut dan bahkan Hani di depan sana poking damage dengan sedikit demi sedikit membuat Daiki udah harus mundur. Walaupun flickernya ada masuk ke arah depan, Daiki really fokus ke arah Vavau dan itu bukan keputusan yang sangat baik ketika mereka udah nggak punya apa-apa dan mereka harus defense. What are you doing, Daiki? Tapi kalau seandainya Ramichinya follow tadi, itu dapat loh. Mungkin Ramichinya ragu kali ya, karena call-nya mungkin ya, atau komandonya di teman-teman Liquid. Dia dapat Lord ya, sabar dulu ya, kita jangan team fight dulu ya. Tiba-tiba lapu-lapunya nggak bisa kabur, dan dia dapetin momentum yang bagus banget. Dia bertahan dengan lama banget tadi dengan reduction yang tinggi juga. Karena kena kebanyak target kan skillnya. Tapi sekarang ya udah, Lord tetap akan diamankan, tidak ada flicker untuk Daiki. Dan ini bakal jadi masalah serius untuk tim Liquid PS. Oke, ini bisa di end game karena mereka baru muncul dari Soju dengan 1 detik lagi di overplay. Klau! Immortality dari hilang dan bakal fokus ke arah base. Gak ada bisa melindungi Navi Malaysia